Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, baik kita kembali bersama Muhammad Fatul Arifin. Kita bicara tentang masalah-masalah keumatan, baik dari bidang hiburan, artis, politik, ekonomi dan sebagainya ya. Hari ini kita coba akan bahas permasalahan Ahmad Joni yang kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan ya. Kita bahas dulu hadis yang terkait dengan ini. Sebelum bahas hadis, kita bahas pendapat ulama ya. Memang dalam nas-nas Al-Qur'an, baik itu eh, secara eksplisit ya, secara implisit itu tidak tertuang di dalam teks-teks Al-Qur'an. Terkait masalah narkoba memang tidak ada ayat atau hadis yang bicara tentang itu, maka kemudian para fuqaha nyebutnya namanya waqi'ul jadid, fakta baru yang belum pernah muncul di zaman Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini kemudian para ulama mencoba membuat teori yang namanya qiyas ya. Sumber hukum Islam itu kan ada Al-Quran, As-Sunnah, hadis, ijma sahabat, ada ijma ulama, ada qiyas. Nah, qiyas ini yang kemudian dilakukan oleh ulama, melakukan analogi terhadap perkara yang berbeda tapi memiliki ilat yang sama ya. Jadi kemudian para ulama sepakat bahwa konsumsi narkoba itu haram. Mengkonsumsi narkoba itu haram berdasarkan ilat dari minuman khamr. Minuman khamr itu merusak akal dan mengkonsumsi narkoba juga merusak akal. Keharamannya mutlak, mutafak, sepakat ulama, nggak ada yang kemudian membolehkan kita mengkonsumsi narkoba. Kemudian dalam konteks ranah sanksinya, hukumnya dalam bermasyarakat itu kemudian ulama berbeda pendapat karena tidak ada teksnya ya. Itu masuk kategori takzir, itu nanti kembali pada ijtihad qadi, ijtihad hakim ya. Kalau di Indonesia kan ada 3 level ya, level bandar, level pengedar, level pengecer ya, dan konsumen ya. Nah, di sini Ahmad Joni belum saya sendiri belum bisa menelaah secara jelas ya, karena di TV itu dijelaskan bahwa terbukti mengedarkan narkoba. Nah, yang disebut narkoba di sini mengedarkan itu, ini apakah dia bandar ataukah dia hanya mengedarkan ya. Kalau masuk ke kategori mengedarkan berarti bisa kemungkinan masuk kepada penjara yang disebut super maksimum itu, yaitu Nusa Kambangan, atau juga mungkin tetap dalam lembaga pemasyarakatan agar statusnya nanti turun dari pengedar menjadi pasien ya. Jadi pengedar menjadi pasien. Yang disebut pasien itu konsumen. Itu yang perlu diperjelas ya. Jelas di situ bahwa perlu kita sikapi dengan hati-hati terkait masalah Ahmad Joni. Jangan sampai kemudian kita melanggar hak asasinya sebagai manusia. Kalau memang dia tidak terbukti sebagai bandar, maka apalagi sampai ada rencana untuk dihukum mati, itu sangat-sangat berkonsekuensi yang sangat tinggi terhadap penegakan hukum. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah ya. Kalau dalam Homer kan itu jelas ya, Rasul hanya mencontohkan atau memerintahkan kita memukul, mendera 40 kali. Sebagaimana hadis berbunyi, kanan nabiyyu yadribu bil khamri bil jaridi wan na'al arba'in ya. Adalah Nabi Muhammad SAW memukul para peminum homer dengan sendal itu bakyal ataupun dengan pelepah kurma sebanyak 40 kali. Adapun kemudian para sahabat di zaman Khalifah Abu Bakar itu dilaksanakan sebanyak 80 kali. Umar juga 80 kali, Utsman 80 kali, dan Ali 80 kali. Dan itu semuanya adalah sunnah, nggak ada yang salah. Nah, ini terkait konteks narkoba ini memang dilihat dari ijtihad qadi nanti. Kalau tingkat kesalahannya itu masuk tingkat tinggi, masuk bandar, maka
pengadilan harus membuktikan dulu. Jangan belum apa-apa udah dilempar ke Nusa Kambangan, kan belum ada pembuktian di pengadilan, ingkrah aja pembuktiannya di pengadilan aja enggak, apalagi inkrah ya. Harusnya ketika sudah inkrah baru diputuskan apakah Ahmad Joni masuk kategori bandar atau hanya konsumen yang memang harus diobati. Ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum terkait masalah narkoba kalau kemudian pemerintah salah mengambil keputusan. Terus akan menimbulkan kekecewaan, menimbulkan kebencian terhadap pemimpinnya sendiri. Hal-hal seperti ini harus dilihat secara hati-hati, tidak boleh serampangan, tidak boleh dengan penuh semangat bercampur emosional, sehingga kemudian mengeneralisir semua yang dianggap terkait dengan narkoba itu dianggap orang-orang yang berbahaya ya. Itu yang harus kita pahami bersama. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berharap Ahmad Joni bisa mendapatkan keputusan hukum yang seadil-adilnya, tidak kemudian menimbulkan masalah di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Ikhwan wa akhwat fillah, itulah yang bisa kita sampaikan. Sebelum ditutup, saya hanya berpesan buat diri saya pribadi, dan semoga segala untuk anak bangsa, segala generasi anak bangsa, dari generasi muda, remaja, milenial, Gen Z, semuanya sampai yang tua, sampai yang aki-aki, itu harus bisa bisa mengajak masyarakat, menimbulkan kesadaran untuk memerangi narkoba yang merusak generasi anak bangsa. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.